Haleluya. Semangat saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara semangat karena kita sebentar lagi 1 bulan lebih lagi kita selesaikan tahun ini ya saudara. Itu waktunya cepat sekali berlalu. Baik. Glorify the King through the family. Mempermuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Kalau bulan yang lalu kita mempermuliakan Tuhan lewat kita sendiri, ya, lewat saya. Tapi saat ini kita mempermuliakan Tuhan lewat apa saudaraku? Lewat keluarga. Itu powerful. Nah, kita perlu untuk mengerti terlebih dahulu kata glorify atau kemuliaan. Saya percaya bahwa Bapak Gembala sudah sempat sampaikan buat saudara, kita diberkati dengan penatua Bapak Frankie yang melayani kita minggu lalu saudara. Anyway, Pak Jonathan sekarang ada di Mojokerto. Ya, beliau sedang ada melayani di gerejanya Pak Ping di sana. Oke, apa arti kata kemuliaan? Kemuliaan kita tahu dalam bahasa aslinya adalah bobot ya atau doxa. Dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibrani adalah kabot yang artinya bobot ya. Kualitas Tuhan, kualitas ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, luar biasa dia ciptakan kita dengan kemuliaan. Dia ciptakan kita dengan hormat. Betapa Tuhan sangat menghargai kita. Bukankah Mazmur pasal 8 katakan, who is the man that you are mindful of him? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia? Ya, dikatakan ayatnya yang keempat, that you care for him. Dikatakan Alkitab siapa manusia sehingga manusia itu adalah kepikiran Tuhan. In his mind. Lalu dikatakan di sini ayat yang berikutnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau mengindahkannya. Lalu dikatakan ayatnya yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Hampir sama tentu tidak sama saudara, tapi Tuhan mahkotai kita dengan luar biasa dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Dikatakan dengan glory and honor. Luar biasa waktu saya baca ayat ini saya katakan wow. Tuhan ciptakan saya dengan kemuliaannya. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menghargai kita, menghormati kita. Tapi kadang-kala manusia merasa bahwa dia enggak ada apa-apanya. Dia seperti cacing-cacing saja, tapi enggak saudaraku. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu ayat berikutnya bilang begini, ayatnya yang ke-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow, segala-galanya Tuhan letakkan di bawah apa? Kaki manusia. Di bawah kaki kita. Waktu saya melihat ini dan saya membaca ini, saya katakan wow. Sangat disayangkan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tidak dapat disangkal saudaraku. Manusia jatuh dalam dosa dan Alkitab bilang manusia telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan semua orang telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Tapi oleh penebusan dengan cuma-cuma. Karena anugerah Tuhan dalam Roma 3 ayat 24. Maka saudaraku, kita ditebus hanya karena kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu, kualitas ilahi yang ada di dalam kita dikembalikan hanya oleh apa? Penebusan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya kualitas ilahi yang ada di dalam kita inilah saudara, yang kita perlu untuk manifestasikan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan khususnya keluarga kita. Keluarga, apakah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan suami kita buat istri? Buat suami, apakah melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan istrimu dan juga anak-anak kita? Kita akan melihat ada beberapa prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama pada saat ini saudara. Kita akan melihat dari Yohanes pasalnya yang kedua. Mari kita lihat firman Tuhan. Ayat 1 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama dan sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Boleh kita baca bersama-sama? Silakan saudara baca ayat 3, 1, 2, 3. Saya baca ayat kelima ya. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Silakan surah ayat 6, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara lihat ayat yang terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana. Amin saudara. Yang di Galilea sebagai apa? Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat pertama yang dibuat Yesus. Mujizat air menjadi anggur di Kana, di Galilea. Saudara, kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan serius untuk menciptakan keluarga, saudara. Makanya Yesus dengan mujizatnya, dia adakan mujizat yang luar biasa. The first miracle of Jesus adalah di dalam keluarga. Saudara, apa arti kata Kana di sini? Kana, saudara, adalah the place, ya, tempat yang saya mau bilang tempat lalang. Saudara tahu lalang, saudara? Itu mudah diombang-ambingkan. Kalau ada angin bertiup, dia bertiup ke sana dan kemari. Berarti tempat yang diombang-ambingkan. Tempat yang saya mau bilang begini, tempat yang tidak pasti. Tempat yang mudah goyah. Karena itu terletak sekitar 8 km dari kota Nazaret. Dia ada di daerah Galilea. Yesus datang ke Kana. Yesus datang, saudaraku, menyatakan mujizatnya supaya orang boleh mempercayai apa yang terjadi di Kana, dan sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Waktu saya baca ayat demi ayat, ya, kita sering baca ini mungkin dari Sunday School. Tapi saudara, kalau kita talking about miracle, bicara tentang mujizat, saya percaya bahwa Tuhan serius dengan keluarga untuk mengadakan mujizat dalam keluarga. Jangan main-main, saudaraku, dengan mujizat yang Tuhan akan sediakan dalam keluarga saudara dan saya. Tuhan mau bilang buat kita bahwa, aku berikan miracle di dalam kehidupan keluargamu. Siapa ibu bapak saudara di tempat ini yang mengalami mujizat dalam keluarga saudara? Wah, Ibu Tati langsung angkat tangan. Haryono, Ibu Isya, Ibu di belakang, Ibu Rina kah? Langsung angkat tangan, saudara. Saya mau bilang buat saudara, kita ngalami mujizat. Saya percaya Pak Teten dan Ibu ngalamin. Wow. Tuhan gak berhenti, saudaraku, untuk membuat mujizat dalam keluarga kita. Memang kita bukan orang yang cari-cari mujizat. Saya jarang khotbahkan mujizat, saudara. Tapi mujizat Tuhan sediakan buat kita. Mau gak mau dia sediakan buat kita. Saya waktu mau menikah, saudara, saya lihat mujizat Tuhan. Saya waktu mau menikah, karena saya menikah umur 32 tahun. Orang bilang terlambat, Midi kawin 32.
Tapi saya bilang tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Waktu saya mau menikah dengan Pak Jonathan, mama saya nggak setuju sama sekali. Dia nggak setuju karena Pak Jonathan bukan orang Toraja. Saya orang Toraja. Dia dari suku yang lain. Saya sampai pikir-pikir, kenapa ada dalam lintasan pikiran mama saya perbedaan suku. Saya yakin saudara, di dalam Alkitab bilang nggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, hamba atau merdeka. Nggak ada lagi saudaraku laki-laki atau perempuan, semua satu dalam Tuhan. Jadi saya yakin bahwa kalau kita satu dalam Tuhan, udah nggak pilih suku apa. Amin. Ada unity, saudara, kesatuan yang terjadi. Jadi waktu itu mama saya nggak setuju sekali, saudara. Aduh, saya doa, namanya doa bukan doa biasa lagi, saudaraku. Semua sudah doa, jurus-jurusan doa, doa puasa lah, semua. Doa puasa 3 hari lah, doa puasa ada yang 40 hari, cuman tidak makan breakfast. Mencari Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Saya ngalami mujizat. Tiba-tiba mama saya panggil saya. Dia panggil saya lalu dia bilang begini, Ina bisa datang ke kamar, ke rumah. Saya datang lalu dia bilang gini, kalau memang kamu mau menikah sama Yonatan, mama setuju. Itu perkataan yang saya pengen sekali dengar. Udah lama sekali. Kalau papa saya sih bahkan bilang, udah kamu menikah aja di Australia. Papa biayai kamu. Udah nikah aja di sana. Tapi kita nggak mau, harus ada persetujuan dari mama sampai dia katakan perkataan itu. Lalu saya langsung telepon Bang Jo. Yang tahu nggak? Saya belum panggil Yang waktu itu. Jo, tahu nggak? Mama setuju loh. Tapi dia nggak mau untuk kita kawin di Indonesia. Dia mau kita kawin di Israel. Karena waktu itu pikirannya kalau iya langsung menikah, saudaraku. Kita sudah nggak main-main, umur 32 tahun. Terus dia bilang begini, dimanapun saya mau, di hutan juga gue mau, katanya. Haleluya. Aturlah saudara kami menikah. Seperti yang Pak Arifin tadi bilang, Pak Samuel Doktorian itu. Dialah yang memberkati kami saudara. Dan kami menikah di Kana, ya, di Galilea itu. Dan saya mau bilang buat saudara, sampai hari ini saya bisa melihat, kalau kita bilang mujizat saudara, kita bisa melihat hal yang seperti ini, seperti pujian kita. Without him we cannot do anything. Bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang selalu menyediakan buat kita. Amin saudara. Kalau saudara mungkin sekarang ini rasanya kehidupan kita pas-pasan, sudah tahu krisis terjadi kan. Apalagi 2023 di depan kita. Saudara, kita gak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di depan kita. Jujur saya gak khawatir sama sekali. Orang bilang inflasi semua naik saudara. Ya. Bukan barang yang naik, kita tahu bahwa kekuatan rupiah atau kekuatan uang itu yang turun saudara, mata uang yang turun. Apapun yang terjadi di depan, do not worry, karena siapa yang pegang kendali kehidupan kita? Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Wow, dan kita percaya bahwa keluarga ada dalam tangan Tuhan. Ini yang perlu untuk kita melihat, bahwa kita perlu melihat keluarga yang kita bangun harus menjadi keluarga yang berkualitas ilahi untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah di muka bumi ini. Saya ulang sekali lagi, keluarga yang saudara dan saya bangun harus menjadi keluarga yang berkualitas ilahi untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah di muka bumi ini. Saya percaya dengan terbentuknya sebuah keluarga, ada tujuan Allah di dalam keluarga tersebut. Ada tujuan Allah dalam keluarga Pak Hans Palijama, ada tujuan Allah dalam keluarga Pak Robert, ada tujuan Allah dalam keluarga kita masing-masing. Ada beberapa prinsip Kana yang saya ingin bagikan buat saudara dengan cepat pada saat ini. Waktu saya tidak lama. Baik, bagaimana suatu keluarga untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah?
Coba saudara katakan, keluargaku pasti menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Terima itu dengan iman. Prinsip pertama, saudara. Jadi waktu perkawinan di Kana ini, saudara bisa melihat Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Jadi kita yang pertama perlu mengundang Yesus tentunya untuk menjadi pusat di dalam keluarga kita. Dalam hal ini karena Yesus hanya diundang. Yesus bukan tamu yang utama, undangan. Ada yang katakan bahwa mungkin Maria adalah salah satu panitia daripada pesta kawin itu, ya, perjamuan itu. Mungkin Maria, karena Maria yang mengatur sedemikian rupa. Ya. Saya mau katakan buat saudara, kita mengundang Yesus di dalam keluarga kita. Tapi saya mau bilang tidak cukup hanya mengundang Yesus dalam keluarga kita. Kita harus menjadikan Yesus adalah yang utama dan yang terutama dalam keluarga kita. Kalau kita menjadikan Yesus yang utama dan terutama, saudara, kita dapat melihat kuasanya dinyatakan. Saudara, waktu mengundang Yesus dalam kehidupan kita menjadi hal yang utama, bukan artinya bahwa kita nggak ada masalah. Masalah pasti datang. Bukan artinya bahwa Yesus, you are the head of my family and no problem in my family. Enggak, saudara. Masalah tetap ada. Persoalan tetap ada. Tapi ini yang kita percaya. Saudaraku, masalah tidak menghentikan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan tidak menghentikan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saya mau balik, saya bisa katakan masalah juga tidak menghentikan Tuhan untuk nyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Wow, orang berpikir, saudaraku, bahwa nanti kalau saya nggak punya masalah baru saya nyatakan kemuliaan Tuhan. Saya rasa ini adalah hal yang sangat keliru sekali. Saya bisa melihat orang-orang yang penuh dengan masalah. Tapi saudara, mereka sungguh-sungguh jadi berkat, jadi inspirasi, kualitas Allah, saudaraku. Mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Saya bisa name it, saudaraku, beberapa keluarga yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman saya mengalami banyak hal silih berganti. Tapi mereka tetap berdiri tuh. Mereka tetap oke tuh. Mereka tetap meninggikan Tuhan. Mereka tetap mengangkat tangan mereka. Mereka tetap mengangkat kepala mereka. Mereka tidak menundukkan kepala mereka. Karena mereka tahu Yesus bukan hanya mereka undang dalam pernikahan mereka. Tapi Yesus menjadi yang utama dan terutama di dalam keluarga mereka. Ini perlu untuk kita ketahui, saudara. Mungkin, saudaraku, persoalan yang kita alami karena kesalahan kita. Ya, bisa jadi. Ada juga persoalan yang kita alami bukan karena kesalahan kita. Kesalahan bisa terjadi, tapi percayalah, berita yang selalu luar biasa buat kita. God never leave us. God never forsake us. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah lupakan kita. Saya suka bilang, saudaraku, bahwa masalah dalam hidup kita itu seperti apa? Setrikaan. Iya gak, saudara? Kiri, kanan. Bahkan dia tahu alamat kita, saudara. Dia tahu alamat kita, Puri Mutiara, Jonathan dan Ina. Ada saja, datang saja masalah. Tapi apakah, saudaraku, kita tenggelam dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah, saudara, kita merasa bahwa wow, Tuhan sudah meninggalkan kita? Enggak, saudara. Saya ingin cerita ini tapi saya lihat. Di Melbourne kemarin ada anak kami, anak rohani maksudnya. Dia menikah, saudara. Dia menikah. Dia menikah gak disetujui tadinya sama orang tuanya. Lalu usianya juga sudah 30-an tahun ke atas. Gak disetujui. Dia datang, saya bilang berdoa. Berdoa, itu aja jawaban kita, berdoa. Akhirnya disetujui. Tapi tiba-tiba waktu disetujui, dia gak yakin lagi. Lalu dia bilang, aduh saya kayaknya gak yakin lagi. Oke, kalau gak yakin berdoa lagi. Berdoa gimana? Berdoa biar Tuhan nyatakan kehendaknya buat kamu.
Berapa bulan kemudian dia datang dengan senyuman, dengan sukacita wajahnya. Dia bilang, saya yakin Mam, dia dari Tuhan buat saya. Jadi waktu dia diberkati saudara, waktu Bang Jo berkati dia, seperti Tuhan bilang begini buat saya. Lihat di depan. Waktu dia menikah saudara, itu weather, cuaca, udara, itu nice. Bukan nice aja, bukan udaranya baik aja, perfect, sempurna saudara. Sampai kita semua pada bilang, wow, Tuhan berkati sekali perkawinan ini. Udaranya bagus, bukan buat di open air. Dan semua berjalan dengan baik. Dan waktu dia diberkati, Tuhan bilang ini, masalah bisa datang. Kebimbangan bisa datang. Ketidakpercayaan, ketidaksetujuan dan semuanya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap berdaulat dalam kehidupan ini. Jadi saudara kalau sedang punya persoalan yang saudara rasa pelik sekali, tenang aja. Dia bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku tolong engkau, aku pegang kau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saya nggak mau lama di sini. Yang kedua, prinsip yang kedua. Apa yang tadi? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ini prinsip Kana saudara. Yang kedua ini yang saya mau katakan, izinkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya dengan caranya dan dengan waktunya. Biar Tuhan melakukan kehendak Tuhan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan dan juga dengan waktu Tuhan. Percayakah saudara bahwa waktu Tuhan itu tidak bisa kita atur? Amin. Waktu Tuhan adalah waktunya. Dia katakan di sini, saatku belum tiba. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, saya suka di sini karena dia bilang begini. Yesus perkataannya cukup keras. Dia katakan, dear woman, wow. Saya percaya ada dalam bahasa Inggris juga, tapi nggak apa-apa saya buka aja sini. Why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Waktuku belum tiba, Yesus bilang. Mau apakah engkau dengan aku, Ibu? Di sini kita belajar yang namanya seni menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, saudaraku, menantikan pribadi Tuhan, menantikan kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang susah menantikan Tuhan. Kebanyakan orang menantikan apa? Jalan keluar. Cepat-cepat keluar dari persoalan ini. Cepat keluar dari masalah ini. Gak perlu nantikan Tuhan dan waktu Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan melakukan sesuatu menurut kehendaknya dalam waktunya, menurut cara-caranya yang di luar dugaan manusia. Seringkali kita manusia mau Tuhan bergerak dengan cara manusia. Tapi saudara, Tuhan punya pola tidak demikian. Tidak seperti itu. Tidak ada satu pun dalam kehidupan manusia yang dapat dikte Tuhan. No one. Kita juga gak dapat atur Tuhan saudara. Kita nggak bisa taruh Tuhan dalam satu box. Dalam satu kotak. Kita harus saudaraku. Taruh Tuhan saudaraku bukan dalam box. Bukan dalam kotak. God must be out of the box. Tuhan harus ada di luar kotak kita. Karena dia mau bergerak di luar kotak kita. Saya melihat banyak orang tergesa-gesa. Terburu-buru. Ya. Sebagai hamba Tuhan saya belajar juga kadang-kala kita mau try to make it happen. Coba untuk membuat sesuatu itu terjadi. Buat ini, buat itu. Supaya ini terjadi, saudara. Wow, kita harus melihat waktunya Tuhan. Dengan cara Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kemarin siang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa aja bicara, tiba-tiba saya dengar Tuhan bicara buat saya. Siapa di sini yang sering dengar Tuhan bicara buatnya? Siapa di sini yang mendengar suara Tuhan? Adakah? Tadi saya tanya anak generasi luar biasa loh generasi.
Siapa di sini yang dengar suara Tuhan? Felix angkat tangan. Saudara, ada berapa orang angkat tangan? Yes, kira-kira lebih dari 7 orang angkat tangan. Mereka dengar suara Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan bisa bicara sama Daud, sama Maria, name it in the Bible, Tuhan bisa bicara buat kita. Kan Tuhan bicara, Tuhan bilang begini, tenang aja. Tenang aja Tuhan bilang. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Artinya apa saudara? Gak usah try to make it happen. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu terlambat. Kita tenang, Alkitab bilang dengan tinggal tenang dan tinggal diam, di situ terletak kekuatanmu. Oh kami mau buru-buru, kami mau naik kuda, kami mau naik kereta. Tapi dengan tinggal dan diam saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada orang-orang di sini yang Tuhan bicara buat saudara. Saudara mungkin menantikan jawaban Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang ini yang saya mau bilang, tepat buat saudara. Pak Arnon, waktu Tuhan tepat buat Bapak dan Ibu. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita. And you will see the miracle of God. You will see the hands of God. Bapak akan melihat tangan Tuhan. Dan Ibu akan melihat tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya melihat Tuhan di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, kedua dari terakhir. Apa yang dikatakan di sini? Ayatnya yang kelima, tapi Ibu Yesus, powerful ini Maria, berkata kepada pelayan-pelayan dengan iman, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, ini adalah satu statement yang luar biasa. Yang dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Do whatever he tells you. Lakukan aja apa yang dia katakan buatmu. Wow. Saudara mau lakukan saja apa yang Tuhan buat untuk kita, yang mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara mau lakukan? Wow. Saya percaya bahwa kita perlu tentu menantikan, yang saya bilang ini, menantikan apa? Arahan Tuhan, petunjuk Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadinya ya. Kita perlu saudaraku menantikan dia dengan apa? Arahannya, petunjuknya, pribadinya. Menantikan firman-Nya. Nah, Maria tahu siapa anaknya. Dia tahu anaknya Mesias. 100% Tuhan dan 100% manusia. Dialah Yesus. Dia tahu bahwa anaknya adalah raja. Dia tahu anaknya adalah juru selamat. Dia tahu siapa anaknya. Anaknya adalah anak yang berkuasa. Yang can make something. Dia tahu itu. Lalu dia bilang, saya ulang, saya suka ini, saya ulang lagi. Apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Ibu bapak, apa yang Tuhan katakan buat kita dalam keluarga kita, buatlah itu. Kalau dia bilang love your wife, buatlah itu. Respect kepada suami, buatlah itu ibu-ibu. Bukankah suami adalah imam dan istri adalah penolong? Saya tidak mengatakan bahwa yang ditolong lebih kuat. Maksud saya yang penolong lebih kuat daripada yang ditolong, tidak. Karena sebagai penolong saya yakin Tuhan sudah create us sedemikian rupa. Karena ada anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Di mana tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Saya melakukan tugas saya sebagai seorang istri. Untuk saya tunduk kepada suami saya. I respect my husband. Saya respect kepadanya. Karena saya percaya kalau kita respect kepada suami kita, saya yakin ada berkat Tuhan mengalir buat kita. Dan itu yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa submit each other, menundukkan diri satu sama lain, itu yang Tuhan mau. Tapi terus ditegaskan di ayat berikutnya, bahwa istri tunduk dan suami mengasihi istrinya. Ini adalah suatu lingkaran yang Tuhan mau. Waktu kita menundukkan diri kita, suami mengasihi. Dan terjadilah yang namanya bagaimana surga
turun ke bumi. Kita bisa menikmatinya dalam kehidupan kita. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak saudaraku yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Mengajar anak-anak kita di dalam apa? Dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita bawakan bahwa semua apapun yang you want, yang engkau mau, minta kepada Tuhan. Enggak usah minta sama kita, minta kepada Tuhan. Saya belajar ini saudaraku waktu anak saya masih kecil. 4 tahun, 5 tahun, saudaraku di bawah 7, saya suka ajar mereka apapun ya sampai sekarang, apapun yang kamu mau berdoa. Mungkin dia pikir memang papa mamanya pendeta jadi minta apapun harus berdoa. Saya bilang berdoa. BJ masih 4 tahun, dia bilang Mom, can I have something? Terus bilang you pray. Terus dia bilang I've already pray Mom. Dia bilang saya sudah berdoa Mom. Saya nggak tahu dia sudah berdoa atau belum. Dia bilang dia sudah berdoa supaya dia dikasih apa yang dia mau kali. Sekarang umurnya 24 tahun, 22 tahun. Kalau saya ada di Melbourne, saya tetap masuk kamar mereka, tumpang tangan buat mereka, berdoa buat mereka. Saya berdoa supaya Tuhan pakai mereka. Kita tentu berdoa supaya Tuhan pakai anak-anak kita. Tuhan berikan yang terbaik, berikan jodoh yang terbaik. Bukan menurut maunya kita, tapi maunya Tuhan. Yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan kalau saya ada di sini, kami berdoa lewat telepon. Memang beda 3 jam. Saya harus bangun jam 5 pagi, mereka harus pergi kerja jam 8. Ya, saya bangun pagi-pagi, telepon, berdoa di telepon. Kalau bisa video call. Ya. Dan saya percaya kalau kita membangun kehidupan keluarga kita permuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Saya yakin saya nggak perlu ajar ibu bapak sekalian yang ada di tempat ini. Saudara sudah melakukannya. Saudara sudah punya pengalaman yang luar biasa di dalam keluarga saudara. Oke, ini nantikan Tuhan dan juga nantikan petunjuk Tuhan, pribadi Tuhan. Nah, saudara dikatakan langsung ayat yang ke-6 aja. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudaraku, tempayan ini bukan tempayan yang biasa-biasa. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke Kana, saudara bisa melihat tempayan itu terbuat dari batu besar, saudara. Kemarin Bang Jo bilang sama saya bahwa mungkin isinya sekitar 30 liter kali. Saya bilang wow banyak sekali ya. 30 katanya sampai 40 liter. Dan tempayan itu disediakan untuk apa? Pembasuhan. Pembasuhan kaki, pembasuhan tangan. Tapi dikatakan di sini saudara bahwa Yesus langsung berkata ya kepada pelayan itu, nanti kita lihat di sini. Tapi tempayan itu adalah bejana, ya. Bejana yang kalau saya bisa beritahu dalam hal rohani, ya. Tempayan itu seperti bejana hati kita. Supaya bejana hati kita diisi dengan air sampai penuh. Ada lagu Pantai Costa Tua. Lagu itu bilang gini, isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna, hingga selamat sempurna mungkin. Saya nyanyi gini pasti kalau Bang Jo tahu itu dia ketawa. Karena saya punya suara, saudara, suara anugerah Tuhan saja. Suatu kali di Melbourne nggak ada orang WL kan, WL-nya nggak datang. Saya bilang gini, udah saya aja yang WL. Karena dulu pelayanan saya, saudara, pelayanan Pak Robert dulu pelayanan saya WL loh saudara. WL tapi suaranya cempreng. WL karena dulu belum ada suara-suara yang bagus kan. Sampai saya ingat, saya melayani kebaktian kebun rohani, bukan saya yang khotbah, pendeta Bobby saya ingat sekali. Saya disuruh pimpin pujian di Manunggal, saudara. Di Manunggal disuruh pimpin pujian di KKR. Saya pikir nggak salah. Terus kalau saya mau nyanyi, saya kan nggak bisa, saudara. Jadi saya lihat Om Tonce da Costa yang main musik, saya nggak bisa angkat suara. Saya kasih kode dia, angkat suara Om. Dia angkat suara, baru saya ikut saudaraku dari belakang. Ya, jadi kalau dia tahu saya menyanyi, dia waktu itu saya bilang, biar saya jadi WL saja. Terus dia bilang, jangan, nanti mati lampu dia bilang. Saudara, jadi tempayan itu, atau itu saudara yang saya bilang bejana, itu bicara tentang apa?
air ya. Air diisi sampai penuh. Air bicara tentang apa saudaraku? Firman dan roh. Amin saudara? Firman dan roh. Air penting sekali kan? Penting sekali. Makanya Yesus bilang, aku adalah air hidup ya. Jadi menurut bahasa Alkitab ya, sesuai konteks orang Yahudi, air itu seperti hujan ya di tengah padang gurun. Jadi air itu merupakan suatu kehidupan ya. Jadi saya percaya bahwa keluarga perlu dipenuhi dengan apa? Air hidup, dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus ya, supaya apa? Kita bisa menang dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan pintas Ibu Bapak. Harus firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita perlu saudaraku mengisinya dengan air kehidupan, seperti waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini. Lalu dia bilang begini, "Oh, give me the water." Dia katakan demikian. Terus perempuan itu bilang, "Masakan engkau orang Samaria, orang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria?" Terus Yesus bilang gini, "Kalau engkau tahu siapa yang bicara kepadamu, dia akan berikan kepadamu air hidup." Terus perempuan Samaria ini bilang gini, "Oh, berikan aku air itu." Dia haus sekali. Dia perlu sekali buat jiwanya. Lalu Yesus bilang, "Akulah air kehidupan. Barang siapa minum air yang aku berikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air kehidupan." Saya suka banget karena Yesus kita air hidup dan dia juga roti hidup. Firman Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita, kita isi. Sehingga saudaraku, waktu dicedok, saya percaya rasanya berbeda saudara. Ada apa? Ada air berubah menjadi apa? Menjadi anggur. Waktu hidup kita penuh dengan firman Tuhan, saya yakin orang mencedoknya dan bisa melihat bahwa ada sesuatu dalam kehidupan orang tersebut. Ada sesuatu yang menggairahkan, ada sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita penuh, saya ulang lagi, dengan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami yang saya bilang ini, sukacita di dalam keluarga kita, sukacita di dalam pernikahan kita. Mungkin suami kita nggak bisa berikan kepada kita ibu-ibu ya rumah yang mewah, atau mungkin barang tas yang mahal, atau mungkin untuk memberikan kepada kita mobil yang bagus dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya saudaraku akan berlalu saudara. Itu semuanya saya bilang tidak menjamin sukacita dalam pernikahan. Tapi sukacita yang dalam pernikahan terjadi kalau apa saudaraku? Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Tuhan berkuasa saudara. Kita mengalami air, kita mengalami firman, kita mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab itu bawa pulang ini sebagai prinsip Kana, dan yang terakhir dan saya selesai di sini. Prinsip yang perlu untuk kita dapatkan yaitu ini. Yang keempat, punya ketaatan yang penuh. Saudara bisa catat kalau saudara mau. Miliki ketaatan yang penuh. Saudara bisa lihat 7 sampai ayat yang ke-9. Yesus cuma bilang kepada pelayan, isilah tempayan itu. Dan langsung mereka pun mengisinya. Mereka nggak tanya lagi, mereka isi. Sampai penuh. Lalu Yesus bilang, cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Master of ceremony, bawa. Waktu mereka membawanya. Nggak ada yang catat di Alkitab. Nggak ada yang tahu. Apakah air jadi anggur waktu dibawa, atau waktu tiba-tiba waktu Yesus suruh untuk tuangkan air itu, atau waktu pemimpin pesta itu mengecap air dan langsung saudaraku yang saya mau katakan berubah menjadi anggur. Lalu dia tidak tahu dari mana datangnya, pelayan tahu. Lalu dia panggil mempelai laki-laki. Saya merenungkan dia panggil mempelai laki-laki. Ya, tentunya dalam adat istiadat Yahudi tentu mempelai laki-laki saudaraku memegang peranan yang sangat penting. Tapi saya percaya bahwa ada makna rohaninya tentang laki-laki ini. Yaitu kita tahu bahwa laki-laki adalah suami adalah kepala istri. Amin saudara. Dan istri saudaraku, istri adalah kepalanya laki-laki dan laki-laki kepalanya adalah Kristus. Saya yakin bahwa Tuhan sedang mencari laki-laki yang apa? Yang mengayomi istrinya dengan tudung ilahi, saudara. Yang mengajarkan istrinya dan anak-anaknya. Yang ada saudaraku bersama-sama di dalam apa? Di dalam suatu kesatuan, di dalam suatu kesatuan, di dalam keluarga. Karena laki-laki memegang peranan yang sangat penting. Kalau saya bicara sama ibu-ibu mungkin di Rock Woman kumpul, saya suka bilang bahwa perempuan punya peranan yang penting.
Tapi untuk konteks ini saya mau bilang, bapak-bapak sekalian, Tuhan kasih tanggung jawab yang luar biasa buat bapak-bapak. Dan saya salut buat hal tersebut. Ya, saya percaya bapak-bapak di sini doanya didengar Tuhan. Tidak ada yang menghalangi. Karena dia tahu berbuat yang baik buat teman pewaris tahta kasih karunia itu. Saudara ada punya pria sejati anyway. Tapi ini saudaraku, berkata kepadanya, setiap orang hidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. 4 hal ini bawa pulang saudara. Terus undang Yesus jadi tempat yang utama dalam hidup kita. Izinkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya dengan caranya dan dalam waktunya. Jangan tergesa-gesa. Dan nantikan arahan firman Tuhan. Dan taatilah Tuhan secara penuh. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang mengalami anggur sukacita di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba selalu bilang hamba sangat terbatas. Roh-Mu gak pernah terbatas. Untuk singkapkan lebih dalam lagi rahasia firman-Mu buat kami. Aku berdoa Tuhan buat para keluarga di tempat ini. Saudara yang ingin responi apa yang Tuhan coba bicara buat saudara, taruh tanganmu di dadamu saudara. Saudara bisa bebas, saudara bisa angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Jesus. Apa yang sedang saudara alami dalam keluargamu sekarang ini? Masalah finansial kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah perhubungan kah? Tuhan bilang jangan takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat tangan yang kami taruh di dada kami. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, hamba-Mu berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu terjadi pada siang hari ini Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, Engkau adalah Tuhan di mana kuasa-Mu tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau bisa buat air dari anggur di Kana Tuhan, Engkau dapat membuat itu dalam kehidupan kami dan rumah tangga kami Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas kepala kami masing-masing. Terlebih kami Tuhan Yesus yang membutuhkan Engkau pada siang hari ini. Terima langsung dari Tuhan saudara. Saya enggak suruh saudara maju. Tapi di tempat saudara berada, saudara mengalami Tuhan. Thank you Holy Spirit. Bicaralah kepada Tuhan beberapa menit ini. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Oh Lord, dalam ministry time ini Engkau layani kami secara pribadi Tuhan. Bukan manusia yang melayani kami, tapi Engkau langsung datang dan melayani kami Tuhan. Oh yes God. Kau Tuhan yang hidup ya. Dalam nama Yesus. Yes, terima langsung dari Tuhan saudara. Haleluya Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Thank you God. Kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami terima daripada-Mu. Dan kami mau katakan hari ini kami terima mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Bapak. We giving thanks to you Lord. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Lakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Lakukan kehendak-Mu dan nyatakan terus kehendak-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami glorify the King through our family. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, katakan amin.